Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Rahmadani dari 10 IPS 5. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang atau Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari, ketika sedang menenun, benang tenunnya menggelinding keluar rumah. Gadis itu berucap, "Ah, benangnya jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengambilkan benang tenunku, kalau ia perempuan, akan kujadikan sebagai saudaraku. Kalau ia laki-laki, akan kujadikan sebagai suamiku." Tiba-tiba, datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama Situmang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Akhirnya mereka pun menikah. Ternyata Situmang adalah titisan dewa yang dikutuk sebagai binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu. Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk mencarikan hati kijang di dalam hutan. Sangkuriang pun berangkat ditemani Situmang. Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal karena Situmang tidak membantunya berburu. Sangkuriang marah dan ia pun memanah Situmang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawa anaknya adalah hati rusa. Akhirnya Sangkuriang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati Situmang. Dayang Sumbi murka. Tanpa sadar, ia memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala Sangkuriang hingga menimbulkan bekas di kepala anak itu. Sangkuriang kesal, lalu ia pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, dia mengasingkan diri. Kesungguhannya dalam bertapa membuat dewa menganugerahkan kecantikan abadi kepadanya. Tahun berganti tahun, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Suatu hari, ketika sedang mengembara, Sangkuriang bertemu dengan gadis cantik yang mempesona. Ia adalah Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta tanpa mereka tahu mereka adalah seorang anak dan ibu. Sangkuriang pun hendak meminangnya. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi ingin mengikatkan kain di kepala calon suaminya, ia melihat bekas luka yang sama dengan anaknya. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya. Dayang Sumbi mencari akal untuk menggagalkannya. Ia pun mengajukan persyaratan, yaitu membendung sungai Citarum dan membuatkan sampan yang besar untuknya. Kedua syarat itu harus selesai sebelum fajar. Sangkuriang pun meminta bantuan kepada makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum fajar menyingsing, Sangkuriang hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi panik dan ia pun meminta perempuan desa untuk menumbuk padi. Ayam jago pun berkokok. Ia mengira bahwa fajar telah datang. Para makhluk gaib yang membantu Sangkuriang pun ketakutan. Sangkuriang kesal, usahanya gagal sudah. Dengan marah, ia menjebol tanggul yang telah hampir diselesaikannya. Terjadilah banjir yang melanda seluruh desa. Sampan yang telah jadi pun ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Sampan besar itu pun lama-kelamaan menjadi sebuah gunung yang diberi nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya adalah perahu terbalik. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah janganlah berbohong untuk kepentingan diri sendiri dan janganlah memaksakan kehendak kepada orang lain. Sekian video dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.